Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa bahwa ada sesuatu di dalam diri Anda yang terus berbisik, seolah memanggil Anda pulang tanpa Anda tahu kemana arah pulangnya? Pernahkah Anda merasakan sepi, bahkan ketika berada di tengah keramaian? Atau tiba-tiba hati menjadi hening, seolah ada sesuatu yang sedang mengetuk kesadaran Anda, meminta untuk diperhatikan? Itulah pintu awal zikir. Bukan lafaz di bibir, tetapi panggilan yang datang dari kedalaman ruh. Banyak orang menyebut zikir sebagai ibadah, tetapi sedikit yang menyadari bahwa zikir adalah cara Allah mengetuk hati hambanya agar kembali mengenal asal dirinya. Malam ini kita tidak hanya membahas zikir sebagai amalan, tetapi sebagai jalan pulang menuju Allah, di mana hati menemukan tempat istirahat yang tidak bisa diberikan dunia. Bab 1. Hakikat zikir sebagai kembali ke asal. Zikir dalam pandangan para arif billah bukanlah sekadar pengucapan lafaz yang bergerak dari bibir ke udara. Zikir adalah perjalanan pulang, sebuah kemudi batin yang menuntun jiwa kembali ke mata air asalnya. Selama seorang hamba masih mengira bahwa ia menyebut Allah, sebenarnya ia masih berada di ambang pintu. Sebab pada tingkatan terdalam, bukan hamba yang berzikir, tetapi Allah lah yang memperdengarkan namanya di dalam ruh seorang hamba. Ketika kesadaran ini mulai terbit, lidah batin perlahan menyadari bahwa zikir bukanlah aktivitas, melainkan keberadaan. Bukan suara, melainkan kehadiran. Bukan gerak, melainkan tenggelamnya aku di bawah cahaya yang lebih agung dari segala kesadaran diri. Zikir yang hanya berhenti pada bunyi akan cepat padam. Namun zikir yang menyentuh rasa akan berdiam. Dan zikir yang menyelimuti rasa sampai hilang bentuknya akan berubah menjadi kehadiran. Inilah tingkatan ketika seorang salik tak lagi merasa sedang memanggil, sebab ia justru merasa sedang dipanggil. Ia tak lagi merasa sedang menyebut, sebab ialah yang diselimuti oleh sebutan. Ia tidak lagi menghadirkan Allah, sebab justru dirinya yang dihadirkan oleh Allah ke dalam samudranya. Pada titik ini, ruh mulai mengenal kembali rumah yang sejak lama ditinggalkannya. Keheningan tempat asalnya sebelum dunia diberi nama, sebelum jasad dikirim ke panggung ujian, sebelum lupa menjadi tirai. Ada kalanya seorang hamba telah banyak berzikir, namun dadanya tetap kering, sebab lidahnya mendahului jiwanya. Tetapi ketika kesadaran mulai melunak, ketika ia tidak lagi ingin memperoleh sesuatu dari zikir, ketika ia berhenti menjadikan zikir sebagai alat untuk hasil tertentu, maka zikirnya berubah menjadi pengakuan diam. Aku bukan pemilik apapun, aku hanyalah milikmu. Pada saat itulah ruh menunduk dan Allah mengangkatnya. Hati menafikan dunia dan Allah membukakan pintu. Jiwa berhenti mengklaim dan Allah memperkenalkan dirinya tanpa suara. Maka zikir bukanlah permintaan agar Allah mendekat. Zikir adalah kesadaran bahwa dia tak pernah menjauh. Hakikat terdalam dari zikir bukanlah menyebut nama, tetapi menjadi ruang bagi nama itu berdiam. Sebab nama Allah, ketika dibiarkan hidup dalam dada, akan berjalan seperti cahaya yang meruntuhkan dinding ego, gurun kelalaian, dan kerikil kesombongan yang selama ini menyumbat pintu rasa. Orang yang berzikir secara batin tidak lagi menunggu jawaban. Karena keberadaannya sendiri telah menjadi jawaban. Ia tidak mengejar tanda, sebab ia telah hidup di dalam tanda. Ia tidak lagi menunggu ketenangan, sebab ia telah menjadi embun yang jatuh ke dalam samudra keheningan. Disinilah tasawuf mengajarkan bahwa zikir bukan berjalan menuju Allah, melainkan tersadar bahwa kita tak pernah keluar darinya. Maka ketika seorang hamba berzikir, bukan untuk meminta, bukan untuk memperoleh, bukan untuk mengejar, melainkan karena ia telah mengenali siapa yang sedang memanggilnya,